Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menerima pelajaran, meskipun kita belum bisa tatap muka langsung secara langsung di depan kelas. Ibu guru harap kalian tetap semangat dalam menerima setiap materi-materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru secara daring melalui grup-grup kelas kalian. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pada matematika. Kita akan membahas materi barisan dan deret dengan topik pola bilangan. Ya, kita akan membicarakan KD 3.1, membuat generalisasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ya, kita mulai dari pengertian pola bilangan itu sendiri. Pengertiannya adalah susunan bilangan yang mempunyai bentuk teratur dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Nah, sekarang perhatikan objek pertama. Di sini kita diminta menentukan banyaknya dua objek pada pola bilangan berikut di pola ke-1. Ya, perhatikan pola ke-1 di sini objeknya jumlahnya 1, kemudian kedua banyaknya 2, kemudian pada objek ketiga itu banyaknya 3, dan objek keempat itu banyaknya 4. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dari objek pertama ke objek kedua itu bertambah 1, objek kedua ke objek ketiga bertambah 1, objek ketiga ke objek keempat juga bertambah 1. Maka kalian akan sangat mudah menentukan objek berikutnya, dua objek berikutnya. Tentu dari objek keempat ke objek kelima ditambah 1, sehingga di sini 4 tambah 1 menjadi 5. Kemudian dari objek kelima ke objek keenam tinggal ditambahkan 1, 5 tambah 1. Ini objek berikutnya adalah 6. Nah, pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan asli, selalu bertambah 1 tambah 1 di setiap objeknya. Jadi ini adalah bentuk pola bilangan asli. Kemudian sekarang perhatikan objek kedua. Sini juga kita diminta membuat dua objek dari pola bilangan berikutnya. Kita lihat objek pertama jumlahnya 2. Kemudian objek kedua jumlahnya 1, 2, 3, 4, banyaknya 4. Kemudian objek ketiga banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, banyaknya 6. Kemudian objek berikutnya banyaknya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat keteraturan pada pola bilangan ini. Dari objek pertama ke objek kedua ini bertambah 2, 2 ditambah 2, 4. Dari objek kedua ke objek ketiga ini bertambah 2. Begitupun dengan objek ketiga ke objek keempat bertambah 2. Jadi kalau kita lihat setiap objek itu selalu ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Maka dengan mudah kita akan menentukan dua objek berikutnya. Contoh di sini 8 kita tambah 2, maka objek berikutnya adalah 10. Kemudian 10 tambah 2, objek berikutnya 12. Jadi di sini selalu ditambah 2. Di sini kita melihat keteraturannya dari objek pertama ke objek kedua, dari objek kedua ke objek ketiga, dari ketiga ke empat ini selalu bertambah 2. Dan pola bilangan ini disebut dengan pola bilangan genap. Oke, bisa dipahami? Ya, kita lanjut ke objek berikutnya. Ibu, pensil bukan itu. Kita lanjut ke objek berikutnya. Di sini juga kita diminta menentukan banyaknya objek pada dua pola berikutnya ya. Di sini untuk pola yang pertama banyak objeknya 1. Pola kedua banyak objeknya 1, 2, 3. Kemudian pola ketiga
banyak objeknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pola keempat, banyak objeknya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita melihat keteraturan dari pola pertama, kedua, ketiga, keempat. Bahwa dari pola pertama ke pola kedua ini ditambah 2. 1 tambah 2, 3. Kemudian dari pola kedua ke pola ketiga juga ditambah 2. 3 tambah 2, 5. Dari pola ketiga ke pola keempat juga ditambah 2. 5 tambah 2, 7. Maka bisa dipastikan di pola berikutnya juga kita tambah 2. Kalau kita lihat di sini ya, teratur berarti 7 ditambah 2, pola berikutnya adalah 9. Kemudian 9 ditambah 2 adalah 11. Nah, jadi untuk pola ketiga ini disebut dengan pola bilangan ganjil. Ya, sudah 3 pola kita bicarakan, pola bilangan asli, pola bilangan genap, dan pola bilangan ganjil. Ya, kita lihat pola berikutnya. Juga di pola berikutnya kita diminta menentukan 2 objek pada pola berikutnya ya. Pola pertama banyak objeknya 1. Pola kedua banyak objeknya 3. 1, 2, 3. Pola ketiga banyak objeknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pola keempat banyak objeknya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat keteraturannya di sini, bahwa dari pola pertama ke pola kedua ini ditambah 2. Dari pola kedua ke pola ketiga ini ditambah 3. 3 tambah 3, 6. Dari pola ketiga ke pola keempat ini ditambah 4. 6 tambah 4, 10. Nah, kalau kita lihat di sini, pola pertama kedua tambah 2. Pola kedua ketiga ditambah 3. Pola ketiga keempat ditambah 4. Maka bisa kita pastikan pola keempat ke pola kelima itu ditambah 5. Berarti 10 tambah 5, 15. Pola berikutnya ditambah 6. 15 tambah 6, 21. Nah, pada pola keempat ini disebut dengan pola bilangan segitiga. Lanjut ke pola berikutnya. Ya, pola berikutnya di sini disebut dengan pola persegi ya. Ya, ini disebut dengan pola persegi. Ya, pola pertama banyaknya 1 objek, pola kedua 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian pola ketiganya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pola berikutnya, pola keempatnya 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kalau kita lihat bentuk polanya, pola ke-1, 1 kali 1. Pola kedua, 2 mendatar, 2 ke atas, berarti 2 kali 2. Kemudian pola berikutnya 3 mendatar, 3 ke atas, berarti 3 kali 3. Kemudian pola berikutnya 4 kali 4, 16. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Maka pola berikutnya 5 kali 5, 25. Pola berikutnya lagi 6 kali 6, 36. Ya, ini pola disebut dengan pola bilangan persegi ya. Pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi. Ya. Dan pola yang keenam, kita juga diminta menentukan 2 objek berikutnya. Ya, kalau kita lihat di sini, pola pertama banyak objeknya 2 ya. 1, 2, banyak objeknya 2.
Pola kedua banyak objeknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pola ketiga banyak objeknya 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pola keempat banyak objeknya 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kalau kita lihat di pola pertama ini 1 kali 2. 1 kali 2. Kemudian pola berikutnya 2 baris, ya. 2 baris, 1 baris pertama, baris kedua kali 3 kolom. Ya, berarti 2 kali 3. Kemudian pola berikutnya 3 kali 4. 1, 2, 3. 3 kali 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga jumlahnya 12. Kemudian pola berikutnya 4 kali 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 kali 5. Kalau kita lihat 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Maka kita bisa pastikan bahwa pola berikutnya adalah 5 kali 6, yaitu 30. Pola berikutnya adalah 6 kali 7, yaitu 42, dan seterusnya. Ya, Ibu Guru harap dari materi yang Ibu Guru sampaikan, kalian bisa memahaminya dengan mudah, dengan cara mengamati videonya dengan perlahan. Maka Ibu Guru harap kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, sekian. Untuk video selanjutnya, kita akan menentukan bagaimana perumusan dari barisan aritmatika. Ya, kita mulai dari di sini ada beberapa pola. Kita mulai dari pola yang pertama, pola bilangan yang pertama. 2, 5, 8, 11, 14. Ya, kalau kita perhatikan dari 2 ke 5 ini bertambah 3. Dari 5 ke 8 juga bertambah 3. Dari 8 ke 11 bertambah 3. Dari 11 ke 14 juga bertambah 3, ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3, tambah 3 ini disebut dengan beda atau selisih. Ya, di sini bedanya tetap, ya. Selisihnya tetap. Pada barisan aritmatika itu memiliki selisih yang tetap. Sekarang untuk pola yang kedua, bilangannya 3, 8, 13, 18, 23. Dari 3 ke 8 bedanya 5, 8 ke 13 bedanya juga 5, 13 ke 18 bedanya juga 5, 18 ke 23 memiliki beda 5, atau bertambah 5, bertambah 5. Kemudian di pola bilangan berikutnya ada bilangan 15, 12, 9, 6, 3. Semakin ke kanan semakin mengecil bilangannya. Nah, kalau kita lihat di sini bedanya adalah min 3. 15 ke 12 itu bedanya min 3. 12 ke 9 bedanya min 3. 9 ke 6 bedanya min 3. 6 ke 3 juga bedanya min 3. Nah, bagaimana sekarang kita menuju ke perumusannya? Kita berikan pola bilangan 3, 5, 7, 9, 11, ya. Di sini kita lihat bedanya tetap, ya. Bedanya tetap, yaitu 2. Karena 3 ditambah 2 sama dengan 5, atau 5 dikurangi 3, 5 dikurangi 2 itu 3. Kemudian dari 5 ke 7 juga bertambah 2, dari 7 ke 9 juga bertambah 2, 9 ke 11 juga bertambah 2. Ingat, di sini ditambah 2 ini disebut dengan beda atau selisih. Nah, sekarang kita misalkan di sini
pola bilangan 3, 5, 7, 9, 11 dengan U1-nya itu 3, kemudian U2-nya itu 5, U3-nya 7, U4-nya 9, U5 11. U ini adalah suku ke, ya. Jadi U ini adalah suku ke. Jadi suku pertamanya 3, suku keduanya 5, suku ketiganya 7, suku keempat 9, suku kelima 11 dan seterusnya. Seterusnya di sini ada suku ke UN-1. Suku ke UN-1 dan suku ke UN. Di sini juga ada beda. Nah, untuk bedanya di sini perhatikan didapatkan dari suku kedua dikurangi suku pertama. Suku kedua dikurangi suku pertama, atau sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, atau sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga, atau sama dengan suku kelima dikurangi suku keempat. Di sini ya. Jadi untuk mendapatkan beda itu kita dapatkan dari, sekali lagi Bu Guru ulang, untuk mendapatkan beda itu kita dapatkan dari suku kedua dikurangi suku pertama, atau sama dengan suku ketiga dikurangi suku kedua, atau sama dengan suku keempat dikurangi suku ketiga, atau sama dengan suku ke n min, atau sama dengan suku ke n dikurangi suku ke n min 1. Atau beda itu didapatkan dari suku ke n dikurangi dengan suku sebelumnya. Sehingga di sini kita dapatkan perumusannya secara umum bahwa rumus untuk mencari beda itu adalah B sama dengan UN atau suku ke N dikurangi dengan UN-1 atau suku sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi rumus umum untuk mencari beda itu adalah UN-1 atau suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya. Di sini keterangannya B ini adalah beda, UN ini suku ke N. Sekarang bagaimana kalau kita misalkan bahwa suku pertama itu atau U1 itu sama dengan A. Kita misalkan U1 itu adalah sama dengan A. Perhatikan. Ya. Jadi suku ke-1 ini kita misalkan dengan A. Nah, jadi didapatkan U1 sama dengan A. Kemudian ya, jika kita misalkan suku ke-1 itu adalah A, maka akan kita dapatkan suku keduanya itu adalah A ditambah B. Dengan memperhatikan pola bilangan ini, tadi kita misalkan suku ke-1-nya adalah A, maka suku keduanya itu didapatkan dari A ditambah B. Maka kita dapatkan dengan suku A itu, kita dapatkan suku kedua. Karena U1 ini U1 ini kita misalkan dengan A, U1 kita misalkan dengan A, ya. Maka suku keduanya kita dapatkan dari A ditambah B. Kemudian suku ketiganya itu adalah A ditambah B ditambah B. Atau A ditambah 2B itu kita dapatkan suku ketiga. Suku keempatnya kita dapatkan dari A ditambah B ditambah B ditambah B, atau sama dengan A ditambah 3B. Ya, perhatikan di sini suku pertamanya adalah A, maka suku keduanya adalah A tambah B. Suku ketiganya adalah A tambah 2B. Suku keempatnya adalah A tambah 3B. Di sini Bu Guru tuliskan. Ya, tadi di pola yang di lembaran sebelumnya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan seterusnya. Ya, dari suku pertama ke suku kedua ini ditambah beda. Suku kedua ke suku ketiga juga ditambah beda. Suku ketiga ke suku keempat juga ditambah beda. Suku keempat ke suku kelima ini juga ditambah beda.
Nah, jadi jika kita misalkan U1-nya adalah A, maka U2-nya kita dapatkan dari A ditambah B. Ini adalah suku kedua. Suku ketiganya kita dapatkan dari suku pertama atau A ditambah B ditambah B. B tambah B kan 2B. Jadi dapatkan suku ketiganya adalah A ditambah 2B. Suku keempat kita dapatkan dari suku pertama, yaitu A tambah B tambah B tambah B, sehingga suku keempatnya adalah A ditambah 3B. Kalau suku ke-10, jelas suku ke-10-nya adalah A ditambah 9B. Kalau suku ke-20, berarti suku ke-20-nya adalah A ditambah 19B. Kalau suku ke-100, berarti suku ke-100-nya adalah A ditambah 99B. Sehingga secara umum kita dapatkan rumus dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Sekali lagi, rumus umum dari barisan aritmatika atau rumus suku ke N dari barisan aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Dengan keterangan UN ini adalah suku ke N, A ini adalah sama dengan U1 atau suku pertama, N ini N banyaknya suku, sementara beda ini adalah selisih. Ya, berarti kita sudah dapat dua perumusan ya, bahwa untuk mencari beda kita bisa menggunakan rumus ini. B sama dengan UN min 1. Sementara rumus untuk mencari suku ke N itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Ya, untuk memantapkan pemahaman kita tentang barisan aritmatika ini, maka perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, perhatikan barisan bilangan berikut. Barisannya 5, 8, 11, 14, 17. Tentukan A, beda, B, rumus suku ke N atau N, C, suku ke 30. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita akan mencari beda. Bedanya di sini kita tulis barisan bilangannya 5, 8, 11, 14, 17. Suku pertamanya 5, suku keduanya 8, suku ketiganya 11, suku keempatnya 14, suku kelimanya 17. Maka untuk menentukan bedanya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumusnya bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Jadi, karena suku keduanya 8 dikurangi suku pertama 5, maka bedanya 3. Jadi, 8 dikurangi 5, 3. Suku ketiga dikurangi kedua, 11 dikurangi 8 juga 3. Suku keempat dikurangi suku ketiga, 14 dikurangi 11 juga 3. Suku kelima dikurangi suku keempat, 17 dikurangi 14 juga 3. Jadi bedanya dari masing-masing bilangan ini tetap, yaitu 3. Kemudian untuk menyelesaikan soal ke B, menentukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. Ya, kalau kita lihat di sini, suku pertama ini sama dengan A. Ya, jadi suku pertama sama dengan A, berarti A-nya kita ganti dengan 5. Ya, A-nya atau suku pertamanya adalah 5. Ditambah N min 1 kali beda. Tadi kita temukan bedanya 3 ya. Kali beda, berarti bedanya 3. 5 ditambah 3 kali N itu sama dengan 3N. Sekali lagi 3 kali N sama dengan 3N. Kemudian 3 kali min 1 sama dengan min 3. 3 kali min 1 sama dengan min 3. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah
3N. 5 dikurangi 3 itu 2. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah 3N ditambah 2. Kemudian bagaimana menentukan soal yang ke C di sini? Suku ke 30 atau U30. Bagaimana menentukan suku 30? Ya, karena di sini N-nya 30, tinggal kita masukkan ke dalam rumus suku ke N. U30 sama dengan 3 kali 30. N-nya diganti dengan 30, ya. N diganti dengan 30. Jadi kan suku ke 30, suku ke N. Berarti suku ke 30 yang akan kita cari. 3 kali 30 ditambah 2. 3 kali 30, 90 ditambah 2. Sehingga suku ke 30-nya adalah 92. Ya. Sekali lagi, videonya diamati dengan seksama agar kalian betul-betul bisa memahami materi yang Ibu Guru sampaikan di dalam video ini. Jika ada yang kurang dipahami, jika ada yang belum kalian mengerti, silakan kalian boleh bertanya langsung, kirim pesan suara boleh, atau ketik langsung boleh, kirim ke grup ya. Sekarang coba kalian jawab soal yang kedua ini ya. Ibu Guru tunggu jawabannya 15 menit berikutnya ya. Oke, atau mau 30 menit 1 jam berikutnya boleh, Ibu Guru tunggu. Oke. Untuk materi hari ini sekian, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekali lagi semoga kalian tetap sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.